Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan farmakologi obat pada sistem endokrin. Sebelum kita menuju ke obat-obatan apa saja yang terkait dengan sistem endokrin, alangkah baiknya kita mempelajari apa sih itu kelenjar endokrin. Jadi, di dalam tubuh kita terdapat dua sistem yang mengatur tubuh. Yang pertama yaitu sistem syaraf, kemudian yang berikutnya adalah sistem hormon atau sistem endokrin. Sistem hormonal atau endokrin ini dia melakukan pengaturan berbagai fungsi metabolisme dari tubuh dengan cara menghasilkan hormon. Hormon itu sendiri merupakan suatu senyawa kimia yang disekresikan dalam cairan tubuh oleh satu sel atau sekelompok sel dan dapat mempengaruhi pengaturan fisiologi sel-sel tubuh lain. Hormon ini disekresi oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini ada di dalam kapiler tubuh, yang kemudian disekresikan ke dalam darah kita. Berikut adalah terkait dengan sistem endokrin pada manusia. Di dalam tubuh kita, sistem endokrin dimulai dari hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan mempengaruhi anterior pituitari atau posterior pituitari, di mana dari masing-masing kelenjar pituitari tersebut akan menghasilkan beberapa hormon yang berbeda, akan mengaktifkan beberapa organ yang berbeda. Pada anterior pituitari, dia akan mensekresikan hormon ke dalam pembuluh darah, yaitu terdiri dari organ ovarium, testis, yang kemudian akan melepaskan gonadotropin seperti follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Kemudian pada tulang dan jaringan dia akan melepaskan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Kemudian ada juga pada kelenjar air susu menghasilkan enzim menghasilkan hormon prolaktin, kemudian dia menghasilkan adrenokortikotropik hormon, kemudian dia juga pada kelenjar tiroid dia menghasilkan thyroid stimulating hormone. Sedangkan pada posterior pituitari, dia bisa melepaskan hormon oksitosin pada kelenjar mamai, kemudian pada ginjal, dia bisa melepaskan hormon ADH atau antidiuretik hormon, dan pada otot polos di uterus dia bisa melepaskan oksitosin. Berikut adalah gambaran secara diagramnya. Jadi hipotalamus akan mempengaruhi kelenjar pituitari, kemudian pada bagian anterior pituitari dia akan melepaskan thyroid stimulating hormone, growth hormone, adrenocorticotropic hormone, prolaktin, luteinizing atau follicle stimulating hormone. Kemudian posterior pituitari mengaktifkan antidiuretik hormon dan oksitosin, di mana beberapa hormon tersebut bisa memiliki fungsi masing-masing. TSH ini terkait dengan tiroid menghasilkan T4 dan T3. Growth hormone pada tulang, kemudian ACTH ini pada adrenal cortex yang ada pada ginjal kita menghasilkan kortisol serta aldosteron, prolaktin ada di kelenjar mamai, kemudian luteinizing dan follicle stimulating hormone ada di gonad. Gonad pada pria yaitu testis. Fungsinya untuk memproduksi sperma, sedangkan gonad pada perempuan yaitu ovarium, fungsinya untuk memproduksi sel telur. Adapun ADH ini berperan dalam reabsorpsi air di dalam ginjal kita. Dan oksitosin ini ada di
payudara serta uterus kita. Berikut adalah beberapa kelenjar endokrin, hormon, dan target jaringannya. Di dalam pituitary anterior sudah disebutkan bahwa ada growth hormone, TSH, ACTH, ada MSH, ada LH, ada FSH, ada prolaktin. Target jaringannya adalah growth hormone itu ada di beberapa jaringan. Kalau TSH itu ada di tiroid, kalau ACTH ada di kontrak adrenal, LH di ovarium, FSH di ovarium juga, kemudian prolaktin di ovarium dan kelenjar mamai pada wanita dan testis pada laki-laki. Responnya adalah dia bisa beberapa meningkatkan hormon-hormon yang dihasilkan. Kemudian pada posterior ada ADH dan oksitosin. Ini target jaringannya yaitu di ginjal, uterus, serta kelenjar mamai. Berikut adalah masing-masing kelenjarnya. Jadi, ada kelenjar tiroid. Dia menghasilkan hormon tiroid serta kalsitonin. Dia ada di beberapa sel di dalam tubuh kita, ada di banyak sel di dalam tubuh kita. Fungsinya untuk tiroid hormon ini sendiri dia meningkatkan metabolisme. Kemudian bisa juga berperan dalam pertumbuhan dan pematangan. Kemudian ada kalsitonin terdapat di tulang, dia bisa menurunkan kelemahan tulang, mencegah peningkatan dari kalsium di dalam darah kita sesuai dengan makanan yang kita makan. Kemudian ada kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon paratiroid. Kemudian ada adrenal medulla, dia menghasilkan epinefrin, kadang-kadang juga menghasilkan norepinefrin, berperan di dalam jantung, di pembuluh darah, di hati, dan sel-sel lemak. Kemudian ada adrenal cortex, dia bisa menghasilkan hormon aldosteron serta kortisol serta adrenal androgen. Kemudian pankreas menghasilkan insulin dan glukagon. Dia terkait dengan terjadinya diabetes mellitus tipe 1. Apabila pankreas kita terganggu, maka kita bisa mengalami diabetes mellitus tipe 1 karena adanya kerusakan jaringan, kerusakan kelenjar pankreas. Jadi hipotalamus adalah suatu pusat di dalam otak kita yang mengatur kelenjar endokrin yang terletak di hipotalamus yaitu glandula pituitari atau kelenjar hipofise. Kelenjar ini dibagi dua, ada posterior, ada anterior. Posterior ini disebut neurohipofise, anterior disebut adenohipofise. Di mana pada bagian anterior menghasilkan MSH, melanocyte stimulating hormone. Jadi, hipotalamus dengan adenohipofise ini terjadi melalui cairan humoral. Kemudian, hormon dari adenohipofise ini akan masuk ke dalam aliran darah, mempengaruhi kelenjar-kelenjar endokrin perifer, kemudian mengeluarkan hormon-hormon khusus yang juga langsung mempengaruhi jaringan tubuh. Hormon yang berasal dari adenohipofise ini akan berpengaruh langsung pada jaringan tubuh. Contohnya yaitu prolaktin dan somatropin. Untuk hormon dari neurofise yang langsung mempengaruhi jaringan itu seperti ADH, antidiuretik hormon, atau vasopresin dan oksitosin. Jadi semua aktivitas dari endokrin ini secara langsung maupun tidak langsung dia dikontrol oleh hipotalamus. Di mana hipotalamus ini akan menghubungkan persyarafan dengan sistem endokrin. Hipotalamus ini juga mengontrol sintesis dan sekresi hormon-hormon hipofisi. Hipofise anterior ini dikontrol oleh kerja hormonal, sedang posterior dikontrol melalui kerja saraf.
Setiap hormon yang dihasilkan akan mempengaruhi organ dan jaringan yang terletak jauh dari tempat kelenjar induknya. Misalnya nih, contohnya hormon oksitosin. Dia dilepaskan dari lobus posterior kelenjar hipofise, tapi dia bisa menyebabkan kontraksi dari uterus. Kelenjar endokrin ini merupakan suatu kelenjar tanpa saluran. Dia mengeluarkan hormon langsung ke aliran darah. Sehingga setelah masuk ke aliran darah, hormon ini langsung dibawa ke organ target. Fungsi dari hormon yang pertama yaitu mengatur. Mengatur apa saja? Dia mengatur komposisi kimia dan volume cairan interstisial. Kemudian berfungsi untuk mengatur metabolisme dan keseimbangan energi, mengatur kontraksi otot halus dan jantung, mengatur sekresi kelenjar, serta aktivitas sistem kekebalan tubuh. Selain itu, hormon ini juga bisa mengontrol tumbuh kembang, mengontrol sistem reproduksi, dan membantu membentuk ritme sirkadian. Klasifikasi dari hormon berdasarkan fungsinya adalah hormon perkembangan, yaitu dia memiliki peranan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan. Dia dihasilkan oleh kelenjar gonad. Kemudian hormon metabolisme. Dia berfungsi untuk homeostasis baik glukosa ataupun bermacam-macam hormon. Contoh hormonnya adalah hormon glukokortikoid, glukagon, dan katekolan. Kemudian klasifikasi hormon menurut strukturnya. Jadi ada hormon tropik, dia dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin. Contohnya adalah follicle stimulating hormone pada ovarium dan luteinizing hormone pada spermatogenesis. Kemudian ada hormon pengatur metabolisme air dan mineral, yaitu kalsitonin. Dia dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Kemudian berdasarkan kelarutannya, ada hormon yang larut dalam air dan ada yang larut di dalam lemak. Untuk hormon-hormon yang larut dalam air itu contohnya adalah insulin, glukagon, ACTH, gastrin, katekolamin. Kemudian hormon yang larut dalam lemak contohnya estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, dan tironin. Hormon ini bisa juga digunakan untuk terapi. Terapi yang bagaimanakah? Yaitu apabila di dalam tubuh kita terdapat gangguan keseimbangan dari hormon tersebut, baik itu kekurangan ataupun kelebihan. Apabila kita kekurangan, maka terapi dengan hormon ini untuk terapi substitusi. Kemudian terapi hormon ini dilakukan dengan obat hormonal dalam bentuk hormon yang telah disintesis. Yang pertama kita bahas yaitu terkait hormon tiroid. Hormon tiroid ini disekresikan oleh kelenjar tiroid. Hormon tiroid ini contohnya adalah tiroksin dan triodotironin, T4 dan T3. Fungsinya sebagai mengatur metabolisme tubuh dan jaringan. Apa yang terjadi jika kadarnya rendah? Jika kadar hormon tiroksin ini rendah, maka bisa mengalami hipotiroidisme. Dan apabila kadarnya terlalu tinggi, maka akan mengalami hipertiroidisme. Kelenjar tiroid ini fungsinya adalah untuk melepaskan atau memproduksi hormon tiroid berupa T3 dan T4. Tetapi dalam pembentukan hormon tiroid tersebut diperlukan adanya yodium. Sehingga apabila kadar yodium di dalam darah kita berkurang, maka kelenjar pituitari akan melepaskan thyroid stimulating hormone, di mana TSH ini akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk mengambil kembali yodium dan memproduksi T3 dan T4.
Fungsi dari hormon tiroid. Hormon tiroksin ini berfungsi untuk memelihara tingkat metabolisme jaringan yang optimal untuk fungsi normal sel dan tubuh secara keseluruhan. Kemudian merangsang konsumsi oksigen pada sel tubuh, mengatur metabolisme lemak dan karbohidrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh. Beberapa dampak terkait dengan kelainan karena gangguan hormon tiroid. Yang pertama, apabila kita mengalami defisiensi hormon tiroid, maka bisa menyebabkan adanya kemunduran atau melambatnya proses mental fisik, sehingga bisa tidak tahan terhadap dingin, dan pada anak bisa menyebabkan retardasi mental atau kekerdilan. Kemudian bisa juga mengalami perubahan fungsi ovulasi, tidak teraturan dalam menstruasi, subfertil, dan keguguran berulang yang tinggi. Apabila kita kelebihan, bisa menyebabkan tubuh kita menjadi kurus, sering gugup, takikardi, tremor, serta kelebihan produksi panas sehingga sering berkeringat. Penyakit pada gangguan hormon tiroid ini ada hipotiroidisme yang dapat diobati dengan menggunakan hormon tiroid sintetik, yaitu levotiroksin atau T4, sehingga dapat mengganti hormon alami tiroksin, dan obat tersebut harus digunakan seumur hidup. Apabila kita mengalami hipertiroidisme, dapat diobati dengan antitiroid, contohnya carbimazole, metimazole, dan propiltiouracil. Terapi hipertiroidisme ada beberapa. Yang pertama yaitu bisa menggunakan obat antitiroid, kemudian bisa menggunakan yodium radioaktif atau bisa dilakukan pembedahan. Untuk pembedahan ini hanya sebagian kelenjar tiroid yang diangkat. Yang berikutnya yaitu terkait dengan hormon reproduksi. Hormon reproduksi ini terbagi menjadi hormon reproduksi wanita dan laki-laki. Hormon reproduksi wanita yaitu estrogen dan progesterin. Estrogen ini contohnya adalah beta estradiol, estron, dan estriol. Fungsinya untuk meningkatkan proliferasi dan pertumbuhan sel-sel spesifik di dalam tubuh. Kemudian dapat merangsang proliferasi sel-sel pertumbuhan, jaringan organ kelamin, dan jaringan lain. Progestin contohnya yaitu progesteron. Fungsinya berperan dalam persiapan uterus untuk menerima kehamilan dan persiapan payudara untuk menyusui. Kemudian dapat meningkatkan perubahan sekretori pada endometrium uterus dan mempersiapkan uterus untuk menerima ovum yang sudah dibuahi. Estrogen ini merupakan estrogen yang disekresikan oleh ovarium dan korpus luteum. Tetapi ada estrogen eksogen atau yang dari luar yang kita gunakan seperti kontrasepsi oral atau terapi pengganti estrogen pada perempuan yang telah mengalami postmenopause. Contohnya ada diethylstilbestrol, estradiol, estriol, estron, etinil estradiol. Kemudian ada antiestrogen, dia merupakan antagonis dari estrogen. Yang pertama adalah modulator reseptor estrogen, yaitu ada raloxifene dan tamoxifene, serta ada clomiphene. Kemudian yaitu progesterin, dia untuk yang endogen disekresikan oleh plasenta dan korpus luteum. Adapun eksogen, dia biasanya digunakan untuk perdarahan disfungsi uterus, bisa menekan laktasi, terapi dismenori, dan manajemen endometriosis. Contohnya progesteron, hidroksiprogesteron, magestrol, norethindron. Kemudian untuk antiprogesterin,
Dia bekerja merusak uterine lining atau kerusakan pada uterus untuk menghentikan kehamilan sehingga bisa menyebabkan aborsi. Dapat digunakan untuk kasus infertil, endometriosis, dan tumor. Contoh obatnya adalah mifepriston. Yang berikutnya yaitu hormon reproduksi laki-laki. Disebut juga hormon androgen. Fungsinya ada dua. Yang pertama terkait dengan maskulinisasi, kemudian dan efek anabolik. Kalau maskulinisasi dia bisa meningkatkan spermatogenesis, bisa menyebabkan disfungsi seksual, serta perkembangan dan perbaikan karakter laki-laki. Kemudian ada efek anabolik, dia bisa meningkatkan massa otot, meningkatkan densitas tulang, serta meningkatkan massa sel darah merah. Hormon androgen yang utama yaitu testosteron. Testosteron ini diproduksi oleh sel Leydig dari testis, ovarium, dan kelenjar adrenal. Sedangkan sekresinya diatur oleh sinyal hormonal dari hipotalamus dan kelenjar pituitari anterior. Penggunaan testosteron ini bisa digunakan untuk terapi pengganti pada disfungsi testikular, untuk merangsang pertumbuhan linier tulang, serta pengobatan anemia. Hormon antiandrogen, dia merupakan antagonis kompetitif terhadap testosteron. Contoh obatnya adalah siproteron asetat dan flutamin. Biasanya digunakan untuk pengobatan pertumbuhan rambut berlebihan pada wanita dan terapi kanker prostat pada laki-laki. Sehingga apabila ada wanita yang tumbuh rambutnya terlalu berlebihan, dia biasanya bisa digunakan anti-androgen ini untuk menghentikan pertumbuhan rambut. Yang berikutnya yaitu hormon pada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini dibagi menjadi dua bagian korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal dia mensekresikan hormon kortisol, aldosteron, dan androgen, sedangkan medula adrenal dia mensekresikan adrenalin dan noradrenalin. Yang pertama kita bahas terkait dengan hormon kortisol. Hormon kortisol ini dilepaskan oleh kelenjar adrenal, berfungsi untuk mengatur metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu, kortisol juga dapat membantu menekan respon peradangan, kadar gula darah, tekanan darah, dan siklus tidur. Kelenjar adrenal akan melepaskan hormon kortisol ketika seseorang dalam keadaan stres. Tujuannya untuk membantu tubuh mengumpulkan energi agar mampu mengendalikan reaksi tubuh terhadap stres. Yang kedua adalah hormon gonadokortikoid. Hormon ini merupakan hormon seksual yang terdiri atas androgen, estrogen, dan progesteron. Jika androgen untuk reproduksi pada pria, kemudian kalau estrogen dan progesteron adalah reproduksi pada wanita. Hormon progesteron pada wanita ini juga berfungsi membantu melancarkan masa kehamilan. Sedangkan progesteron pada pria berguna untuk merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi libido, pembentukan massa otot, ketahanan, dan karakteristik seks. Jadi, hormon gonadokortikoid ini ada pada perempuan dan wanita, tetapi untuk androgen lebih dominan pada pria, sedangkan estrogen dan progesteron lebih dominan pada wanita. Walaupun masing-masing juga terdapat pada pria maupun wanita. Yang berikutnya yaitu hormon aldosteron. Fungsi aldosteron ini untuk mengatur tekanan darah dan elektrolit. Hormon ini akan mengirimkan sinyal pada ginjal untuk menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan melepaskan kalium melalui urin. Yang berikutnya yaitu hormon adrenalin.
Hormon adrenalin ini disebut juga epinefrin, merupakan hormon yang dihasilkan bagian medula adrenal. Hormon ini bekerja sama dengan kortisol untuk mengendalikan respon tubuh terhadap stres. Sehingga adrenalin ini bisa menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, meningkatkan aliran darah, serta melepaskan kadar gula untuk dijadikan energi oleh tubuh. Yang berikutnya yaitu hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin atau norepinefrin ini merupakan hormon yang dia juga bekerja sama dengan kortisol dan adrenal untuk mengendalikan reaksi tubuh ketika kita dalam keadaan stres. Fungsi lainnya yaitu bisa mempengaruhi kerja otak untuk memperhatikan dan merespon suatu peristiwa. Misalnya, kita bisa meningkatkan detak jantung, pelepasan gula darah, dan aliran darah ke otot jika kita mengalami peristiwa sesuatu hal yang membuat kita kaget. Beberapa gangguan pada kelenjar adrenal ini yang pertama yaitu penyakit Addison. Dia terjadi ketika kelenjar adrenal rusak, sehingga hormon kortisol dan aldosteronnya ini tidak cukup diproduksi. Biasanya tanda-tanda penyakit Addison ini yaitu dia sering haus, sering pusing, bibir dan gusi kehitaman, otot melemas, hingga pingsan. Yang berikutnya yaitu sindrom Cushing. Ini terjadi apabila kita mengalami kelebihan hormon kortisol. Biasanya terjadi pada wanita usia 25 hingga 40 tahun. Ciri-ciri atau gejala dari sindrom Cushing ini yaitu kita bisa mengalami kenaikan berat badan, berjerawat, otot melemah, wajah menjadi bengkak dan kemerahan, menstruasi tidak teratur, libido turun pada pria, serta meningkatnya kadar gula darah dan tekanan darah kita. Yang ketiga yaitu hipoplasia adrenal kongenital. Ini merupakan penyakit bawaan dari lahir, sehingga kelenjar adrenal tidak bisa menghasilkan hormon secara maksimal. Biasanya banyak terjadi pada pria dan terdeteksi sejak bayi atau anak-anak. Gejala dari hipoplasia adrenal kongenital ini adalah dehidrasi, gula darahnya rendah, syok, muntah-muntah, serta kelainan pada organ seksual. Yang berikutnya yaitu feokromositoma. Ini adalah ada tumor jinak pada kelenjar adrenal. Biasanya mempengaruhi salah satu atau kedua sisi kelenjar adrenal. Gejalanya contohnya yaitu nyeri kepala, detak jantung cepat, tremor, tekanan darah tinggi, serta keringat berlebih. Yang berikutnya yaitu terkait dengan hormon pada kelenjar pankreas. Organ pankreas ini dapat memproduksi hormon insulin dan glukagon. Fungsinya adalah untuk homeostasis gula di dalam darah, sehingga kadar gula di dalam darah kita tetap terjaga secara normal. Selain itu, pankreas juga dapat mensekresikan hormon somatostatin dan pankreatik polipeptida. Yang pertama akan kita bahas yaitu terkait dengan hormon insulin. Insulin ini merupakan suatu hormon polipeptida, dia berfungsi mengatur metabolisme karbohidrat. Jadi dia membantu dalam homeostasis karbohidrat. Dia juga bisa membantu dalam metabolisme lemak dan protein. Hormon ini bersifat anabolik sehingga meningkatkan penggunaan protein. Insulin ini dapat menyebabkan sel pada otot dan adiposa mengambil glukosa dari sirkulasi darah dengan adanya transport glukosa dan kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot sebagai sumber energi. Apabila kadar insulin dalam tubuh kita rendah, maka penyerapan glukosa akan turun.
Sehingga tubuh akan mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi dan kadar glukosa di dalam darah menjadi meningkat. Insulin digunakan dalam penyakit diabetes mellitus. Biasanya, pasien diabetes mellitus tipe 1 yaitu karena adanya kerusakan pada pankreas, maka dia harus diberi insulin dari luar karena insulin di dalam tubuhnya jumlahnya berkurang. Tapi ada juga pasien-pasien yang telah didiagnosa sebagai diabetes mellitus tipe 2 karena dia kebal insulin atau insulinnya sudah resisten sehingga membutuhkan insulin dari luar untuk pengobatannya. Sehingga kadar gula di dalam darah menjadi terkontrol. Yang berikutnya adalah hormon glukagon. Hormon glukagon ini merupakan kebalikan atau antagonis dari insulin. Jadi, hormon glukagon akan disekresikan dalam kondisi kadar gula di dalam tubuh kita sangat rendah. Fungsinya glukagon yaitu menaikkan kadar gula di dalam darah. Glukagon ini diproduksi di sel alfa dari pankreas, kemudian dihasilkan dari proglukagon, disandi oleh gen GCG. Pankreas akan melepaskan glukagon jika jumlah glukosa di dalam aliran darah kita terlalu rendah. Glukagon menyebabkan hati melakukan glikogenolisis, yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa, kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah, sehingga kadar glukosa di dalam darah naik kembali. Akan tetapi, dia bisa merangsang pelepasan insulin. Insulin memungkinkan glukosa untuk diambil dan digunakan oleh jaringan yang bergantung pada insulin. Oleh karena itu, glukagon dan insulin kerjanya saling berkebalikan dan merupakan sistem umpan balik sehingga kadar glukosa di dalam darah kita menjadi stabil. Glukagon akan meningkatkan pengeluaran energi dan meningkat pada kondisi stres. Kemudian glukagon termasuk dalam keluarga hormon sekretin. Beberapa efek yang berlawanan dengan insulin dari glukagon yaitu yang pertama lipolisis, dia akan mengurai lemak. Kemudian proteolisis, dia akan mengurai protein. Gluconeogenesis dan glikogenolisis, dia akan membuat glukosa dan ini terjadi pada hati. Kemudian NaCl, kalsium dan magnesium, ini terjadi pada Henle tubulus ginjal. Kelebihan hormon glukagon bisa disebabkan walaupun sangat jarang karena adanya tumor dari sel pankreas. Demikianlah materi terkait dengan farmakologi hormon. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.